Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penjelasan kali ini, saya akan membahas uji regresi linear sederhana dalam penelitian dengan judul Pengaruh Keikutsertaan Program Tahfizul Quran di Pesantren Aulia terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam yang disusun oleh Saudara Muhammad Imam Bastomi pada tahun 2018 di Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada penelitian ini, uji statistik yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana dengan didahului uji prasyarat, uji normalitas, dan uji linearitas. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik yaitu memiliki nilai residual berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Di sini saya sudah menyiapkan datanya, lalu kita buka SPSS-nya. Nah, di sini data yang sudah kita siapkan, kita akan masukkan ke SPSS-nya. Kita kopikan. Kita paste. Lalu pada variabel view, di sini kita ganti dengan X. Lalu ini Y, desimal kita buat 0 semua. Nah, pada kolom label, di sini tadi kita tuliskan pada variabel X, kita tulis hafalan. Variabel Y-nya kita tulis prestasi. Selanjutnya pada data view, kita klik analyze, lalu regression, linear. Kita masukkan variabel X ke dalam independent dan variabel Y ke dalam dependent. Lalu klik save. Di sini kita centang pada residual yaitu yang unstandard. Lalu kita continue. Jadi di sini kita akan mengetahui nilai residualnya dahulu, baru nilai signifikansi Kolmogorovnya. Terus kita oke. Nah, nanti kan akan muncul data output seperti ini. Ini tidak perlu kita simpan, tetapi kita X saja. No. Ini data residual yang kita butuhkan. Jadi akan muncul data res_1. Kolom inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai signifikansi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai residualnya sudah kita dapatkan, lalu kita menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Caranya yaitu klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legasi dialog, lalu kita pilih one sample case. Di sini maksudnya satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Kita klik. Nah,
Kita ingin mencari nilai signifikansi berdasarkan nilai residual. Jadi kita memilih unstandard, lalu kita masukkan ke dalam sini, lalu kita oke. Di sini adalah hasil dari menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Lalu, bagaimana mengetahui nilai signifikansinya berdistribusi normal atau tidak? Sekarang kita buka catatan kita kembali yang tadi. Jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Lalu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Di sini nilai signifikansinya itu adalah ini, 0,124. Ini 0,124 lebih dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansinya 0,124 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji linearitas. Uji linearitas berfungsi untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikan deviation from linearity lebih dari 0,05, maka terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lalu jika nilai signifikan deviation from linearity-nya kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lalu selanjutnya kita akan melakukan analisis linearitas. Pertama kita klik Analyze, lalu gambar min. Untuk variabel X, kita masukkan ke dalam independent list. Lalu untuk variabel prestasi Y, kita masukkan ke dalam independent list. Lalu kita klik option, kita centang pada test for linearity. Lalu kita continue. Kita oke. Maka selanjutnya akan keluar hasil tes for linearity-nya. Perhatikan pada ini, deviation from linearity. Lihat pada nilai signifikannya yang ini. Deviation from linearity, nilai signifikannya adalah 0,774. Jadi data yang kita kerjakan tadi hubungannya adalah linear karena nilai signifikansinya deviation from linearity-nya lebih dari 0,05. Tetapi ada beberapa pendapat yang mengambil nilai signifikansinya dari ini linearity. Tetapi saya di sini mengambil dari deviation from linearity. Maka dari itu nilai yang signifikansinya 0,774 karena lebih dari 0,05, maka otomatis hubungan antara kedua variabel ini adalah linear. Selanjutnya adalah uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Syarat uji regresi linear sederhana yang pertama yaitu valid dan reliable, yang kedua yaitu normal dan linear. Dasar pengambilan keputusannya, pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y.
Lalu selanjutnya kita akan uji analisisnya. Yang pertama kita klik analisis, lalu regression linear. Di sini untuk variabel X kita masukkan ke dalam independent dan variabel Y kita masukkan ke dalam dependent. Lalu kita klik OK. Selanjutnya akan keluar data tampilan output seperti ini. Data inilah yang bisa menentukan apakah variabel kita itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat kita. Lalu kita ke arah tabel ANOVA. Nah, di sini ada F hitung dan signifikansi. Jika nilai signifikansinya ini kurang dari 0,05, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dari hasil output di sini dapat diketahui bahwa F hitungnya itu 4,043 dan signifikansinya 0,058. Maka dapat disimpulkan bahwa signifikansinya lebih dari 0,05 yang artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.